Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Di course yang kedua dengan topik trigonometri, kita akan masuk lesson 5 yang akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sinus dari suatu sudut segitiga dengan panjang sisi-sisinya. Aturan sinus berlaku pada segitiga apapun, baik itu segitiga lancip maupun segitiga tumpul. Segitiga sembarang juga bisa, asalkan sisi-sisinya diketahui lancip atau tumpul gitu ya. Menurut aturan sinus, dalam setiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut mempunyai nilai yang sama. Jadi panjang sisi A sama dengan sinus sudut A. Panjang sisi B sama dengan sinus sudut B. Begitu seterusnya. Kita buktikan ya. Sebelum pembuktian kita harus pahami lagi, ulang lagi untuk mencari sinus itu apa per apa, yaitu depan per miring. Misalnya saya punya segitiga ABC di sini dengan sudut tetanya adalah di C. Kemudian untuk mencari sinus C berarti depan per miring, berarti C per B ya. Kemudian untuk kosinus C-nya itu adalah samping per miring, yaitu A terhadap B. Oke, sekarang sekarang lihat segitiga ABC yang ini. Segitiga ABC yang ini ya. Kemudian kita pandang segitiga ACQ. ACQ, kita pandang segitiga ACQ ini, kemudian dengan tingginya adalah AQ dan alasnya adalah CQ. Kalau kita lihat dari sini, dari segitiga ACQ ini, kalau mau mencari sinus C-nya, maka kita harus mencari sisi depan dari dari sudut C terhadap sisi miring dari sudut C. Sisi depannya berarti apa? AQ ya. Kemudian miringnya adalah yang sebelah sini, AC atau B. Ya, berarti sinus C adalah AQ per B atau AQ itu sama dengan B kali sinus C. Kita simpan itu persamaan pertama, yaitu kemudian persamaan kedua, kita lihat segitiga ABQ yang sampingnya ABQ ya. Sama dengan cara yang tadi, kita mencari sinus B. Tadi kan sinus C, sekarang kita cari sinus B-nya yang kira-kira itu kita bisa mendapatkan juga sama-sama panjang AQ. Karena nanti kita mau menyamakan persamaan tersebut. AQ berarti depan per miring. Sinus B berarti kan depan per miring. Depannya itu A, miringnya adalah C. Jadinya AQ sin B sama dengan AQ dibagi dengan C, maka AQ sama dengan C kali sin B. Oke, dan kemudian persamaan 1 dan 2 ini, persamaan 1, 2 yang ini, kita ubah bentuknya seperti ini. AQ1 sama dengan AQ2. AQ1 sama dengan AQ2, B dikali sin C sama dengan C dikali sin B. Kalau misalnya kita kalikan silang, kita bisa dapat B per sin B itu sama dengan C per sin C. Ya, kalian bisa oret-oret sendiri, coret-coret sendiri di kertas, hasilnya akan dapat seperti ini. Ya, kemudian kita gunakan segitiga yang sama, tapi kita lakukan pendekatan segitiga bagiannya yang berbeda. Kita sekarang mau cari sinus A-nya, karena tadi kita udah dapat sinus B dan sinus C-nya, juga perbandingan terhadap sisi B dan sisi C. Sekarang kita mau lihat sinus A-nya dan sisi A-nya. Maka kita cari segitiga yang bisa berhubungan dengan sinus A, yaitu segitiga BAP. BAP, kita lihat segitiga ini ya. Sinusnya di B. Maksudnya sudutnya di B. Kemudian kita cari sinus A, yaitu depan per miring, yaitu BP per C. Depan per miring, BP per C. Maka kita dapat BP-nya adalah C dikali sin A. Ini dia, persamaan 4. Kemudian persamaan yang lainnya juga kita mencari sinus A juga, kita pakai segitiga BCP, segitiga BCP ya. Nah, ini sin C-nya itu sama dengan BP depan per miring, BP per A. Maka kita dapatkan BP sama dengan A sin C.
Lagi-lagi dengan cara yang sama seperti persamaan yang sebelumnya 1 dan 2, kita samakan BP di persamaan yang ketiga sama dengan BP di persamaan yang keempat. Maka kita peroleh adalah seperti ini. A per sin A sama dengan C per sin C. Berarti setelah kita dapatkan persamaan 1, 2, 3, dan 4, maka dapat diperoleh pembuktian bahwa sama seperti aturan sinusnya, yaitu dalam setiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut mempunyai nilai yang sama. Berarti, kita punya aturan sinusnya ini, di mana sin A itu kan berarti kan sudut A di titik A itu punya sudut yang berhadapan adalah A, ya. B juga seperti itu, C juga seperti itu. Maka ini berlaku aturan sinus bahwa A per sin A itu sama dengan B per sin B, sama dengan C per sin C, atau sama dengan D per sin D, atau E per sin E, dan seterusnya. Sama dengan konstanta 2R. Ya, itu di aturan sinus. Kemudian kita masuk ke aturan kosinus. Aturan kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai kosinus dari suatu sudut pada segitiga dengan panjang sisi-sisinya. Jadi kalau tadi kita dapatkan hubungan perbandingan nilai sinus dari suatu sudut pada segitiga terhadap panjang sisi-sisinya, sekarang kita cari aturan kosinus berdasarkan hubungan perbandingan nilai kosinus atau cos dari suatu sudut pada segitiga dengan panjang sisi-sisinya. Aturan kosinus ini berlaku pada segitiga apapun juga, baik itu lancip maupun tumpul. Nah, aturan kosinus ini diturunkan berdasarkan rumus Pitagoras dan dikaitkan dengan aturan sinus yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita buktikan. Ini tadi kita sudah dapatkan gimana caranya untuk mendapatkan sinus dan kosinusnya. Sekarang kita masuk ke segitiga yang sampingnya, ABC samping ini untuk mendapatkan aturan kosinus. Ya, kita lihat pada segitiga A, lagi-lagi ACQ. ACQ. Dengan menggunakan pendekatan Pitagoras, kita dapat di sini misalnya sudutnya di C, ya. Sisi miringnya adalah B, hipotenusanya adalah B, kemudian sisi depannya dari C ini adalah H atau AQ. Kemudian alasnya adalah CQ. Ini dia. Ya. Kemudian berdasarkan itu, maka kita untuk mendapatkan hipotenusanya ini, maka kita kuadratkan CQ kuadrat ditambah dengan AQ kuadrat. Maka kita dapatkan B kuadrat sama dengan CQ kuadrat ditambah H kuadrat. Itu persamaan pertama. Kemudian, pada segitiga ABQ ini, kita dapatkan bahwa sin B ini sama dengan AQ dibagi dengan C, yang tadi kita dapatkan di aturan sinus, ya. Kemudian kita peroleh bahwa AQ itu berarti kan adalah H. H, di sini dia adalah H. Berarti H atau AQ sama dengan C dikali sin B. Nah, berarti QB-nya, bagian yang ini, itu adalah C cos B. Kita lihat ya, C cos B. Berarti QB adalah C cos B. Kalau misalnya kita masukkan antara persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1 ini, maka kita dapatkan seperti ini. Kita bisa peroleh bahwa CQ-nya ini adalah A dikurang C dikali cos B. Kita simpan dulu. Kita taruh itu di persamaan 4. Ya. Kemudian, dengan substitusi persamaan 2, 3, 4 ini tadi ke persamaan 1, kita peroleh seperti ini. B kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah CQ kuadrat. H kuadrat tadi kita sudah dapatkan yaitu C dikali sin B dikuadratkan. CQ tadi kita sudah dapatkan ini dia CQ-nya adalah A dikurang C cos B dikuadratkan. Maka setelah kita hitung-hitung dengan melakukan operasi yang seperti biasa, kita peroleh bahwa nilai B kuadrat itu adalah sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Artinya, sisi yang berhadapan dengan kosinus sudut B itu sama dengan panjang sisi-sisinya dikuadratkan dikurang dengan 2 kali
panjang sisi tersebut dikali dengan cos dari sudutnya tersebut. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk, kita sekarang tadi sudah dapat yang B-nya. Sekarang kita cari yang yang lainnya. Dengan cara yang sama kayak seperti tadi, kita pandang BCQ. Sekarang BCQ persamaan BCQ, ya. Gunakan cara yang sama, kita bisa mendapatkan lagi-lagi persamaan H-nya adalah seperti ini, kemudian BQ-nya adalah seperti ini. Yang dicarikan adalah BQ dan H-nya. Maka dari dua persamaan ini tadi, kita bisa langsung masukkan ke sini, kita bisa peroleh A-nya. A-nya seperti ini. Kamu tentu sudah bisa tahu polanya seperti apa ya. Kemudian, untuk cari C kuadratnya, tadi B kuadrat sudah, A kuadrat sudah, sekarang kita cari C kuadratnya. Maka C kuadrat kita pandang ABQ, ABQ. Ya. Caranya sama, ini persamaan yang pertama, kemudian kita cari H-nya lagi, kemudian kita cari AQ-nya lagi untuk memenuhi persamaan ini, kemudian kita substitusikan. Substitusikan, lagi-lagi kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, kalau kamu mau lihat, ini dia aturan kosinusnya. Jadi, kalau yang dicari A kuadrat, maka B kuadrat ditambah C kuadrat, sisi-sisi yang mengapit dari sudut A dikurang 2 kali dua sisi tersebut dikali dengan kosinus sudut A-nya menghasilkan nilai sisi A kuadrat. Ini dia. Begitu juga dengan B kuadrat dan C kuadrat. Kamu sudah tahu cara mencarinya seperti apa, itu untuk supaya lebih mudah cara untuk pemahamannya. Tapi kalau misalnya kamu mau menghafalkannya aturan kosinus ini, kira-kira rules-nya adalah seperti ini. Jadi kalau mau cari A, sudutnya adalah A, sisi-sisinya adalah B dan C. Mau cari B, sudutnya adalah B, sisi-sisinya adalah A dan C. Mau cari C, sudutnya adalah C, sisi-sisinya adalah A dan B. Nah, dari sini kalau kamu mau mencari cos-nya, nilai cos-nya, hanya tinggal tukar saja ini dengan ini ditukar, maka bisa kita dapatkan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat, A-nya pindah geser ke sini, yang 2BC-nya pindah geser ke sini, maka kita peroleh cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi dengan 2BC. Ini operasi matematika biasa. Saya yakin kamu pasti udah jago banget sama ngerjain kayak gini. Ya. Oke, terima kasih. Ini adalah lesson tentang aturan sinus dan kosinus. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau misalnya kalian kira-kira belum paham atau mau bertanya kepada saya, silakan follow saya di unacademy.user/anti yoga putri. Saya akan senang hati untuk membantu kalian. Terima kasih. See you on the next lesson ya.